Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusui, apa-apa saja yang ada di materi menyusui itu tersebut. Sekarang ada pengertian IMD. IMD atau inisiasi menyusui dini adalah permulaan kegiatan menyusui dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. IMD juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui 1 jam setelah lahir dengan usaha sendiri, dengan kata lain menyusui bukan menyusu. Atau biasa diartikan lain dengan menyusui bukan disusui. Terus proses IMD membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir. Bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya, bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai bayi itu menyusu sendiri. Terus ada ASI. ASI adalah cairan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan serangan penyakit. ASI ini sangat bagus untuk bayi karena ASI ini berfungsi sebagai meningkatkan imun tubuh pada bayi. Dalam arti lain, ASI adalah minuman alamiah untuk semua bayi cukup bulan selama usia bulan-bulan pertama. Terus ada kandungan ASI. Kandungan di dalam ASI terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kolostrum. Maksud dari karbohidrat di sini merupakan salah satu sumber nutrisi penting yang tergantung dalam ASI. Karbohidrat ASI adalah yang mempunyai laktosa atau gula dan kandungan lebih banyak dibanding dengan susu mamalia lainnya, atau sekitar 20-30% lebih banyak dari susu sapi. Sedangkan kolostrum ini cairan encer yang berwarna kuning atau terdapat gula yang jernih. Zat ini memiliki 10-17 kali lebih banyak dari susu matang. Protein yang dikeluarkan pada kolostrum ini dikeluarkan pada hari pertama sampai hari keempat atau hari ketujuh. Kolostrum membersihkan zat sisa dari saluran pencernaan bayi dan mempersiapkannya untuk makanan yang akan datang. Jika dibandingkan dengan susu matang, kolostrum mengandung karbohidrat dan lemak lebih rendah dan total energinya juga rendah. Terus ada mineral. Kalsium merupakan mineral yang ada dalam ASI yang menjadi poin penting dari mineral. Poin penting mineral ini adalah daya serapnya terhadap tubuh meskipun kadarnya lebih rendah dibanding susu formula. Namun daya serapnya mencapai 20-50%, sedangkan susu formula cuma 4-7%. Selanjutnya ada vitamin. Yang perlu diingat oleh ibu menyusui adalah konsumsi makanan ketika menyusui. Apa yang dimakan atau apa yang diminum oleh ibu menyusui itu akan berpengaruh kepada bayi. Jika ibu itu makan atau minum yang bergizi, baik pula juga dengan kandungan bayi tersebut, bayi juga akan mengalami kayak fungsi yang sama dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Makanan yang mengandung vitamin di dalam kandungan ASI ini ada vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Terus ada protein. Kebutuhan kadar protein bayi sangatlah besar. Manfaat dari cakupan asupan nutrisi ini adalah sebagai pembentuk dan pengganti sel-sel tubuh yang telah mati. Kandungan protein yang ada di dalam
ASI jauh lebih besar dari kandungan protein yang ada di susu sapi. Terus ada lemak. Lemak yang berfungsi sebagai pendukung nutrisi utama otak. Biasanya ada lagi nutrisi lain, yaitu DHA dan ARA. Fungsinya adalah pembentuk jaringan saraf dan retina mata. Tidak semua susu formula atau susu sapi buatan akan memasukkan komposisi ASI ke dalam satu susu saja. Maksudnya itu tidak semua susu sapi itu sama dengan susu ASI pada manusia. Di sini ada manfaat menyusui. Manfaat menyusui ini dibagi menjadi dua, manfaat bagi bayi dan manfaat bagi ibu. Kalau manfaat bagi bayi itu ada yang pertama ada ASI sebagai nutrisi. Yang kedua ASI meningkatkan daya tahan tubuh. ASI meningkatkan kecerdasan. Terus yang ini manfaat bagi ibu. Manfaat bagi ibu ini yang pertama mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mengurangi terjadinya anemia atau kekurangan darah, menjarangkan kehamilan, mengecilkan rahim, ibu lebih cepat langsing kembali, mengurangi kemungkinan terjadinya kanker payudara atau kanker rahim, lebih ekonomis dan lebih murah, tidak merepotkan dan hemat waktu. Maksud dari manfaat bagi bayi yang ASI sebagai nutrisi itu, dengan terlaksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tubuh bayi normal sampai umur 6 bulan. Jika udah melebihi 6 bulan, bayi bisa dikasih makanan pendamping atau biasa disebut dengan MPASI. Setelah itu ASI meningkatkan daya tahan tubuh. Maksud dari ASI meningkatkan daya tahan tubuh ini, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif atau ASI yang diberikan oleh ibu selama 6 bulan akan lebih sehat dan lebih jarang sakit, karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan tubuh, dan fungsi ASI ini pun juga untuk melindungi tubuh bayi dari serangan penyakit, karena dalam ASI itu banyak mengandung imun yang lebih baik. Terus menyusui meningkatkan kecerdasan. Maksudnya di sini ASI mengandung nutrisi khusus yaitu taurin, laktosa, dan asam lemak. Ikatan dari kandungan ini dapat mencerdaskan bayi tersebut saat mereka beranjak remaja atau dari anak-anak. Terus menyusui menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Maksudnya di sini bayi itu kayak perasaan terlindung dan disayangi pada saat bayi disusui, menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang kepercayaan diri dan dasar spiritual yang baik. Terus manfaat bagi ibu. Maksud dari mengurangi terjadinya perdarahan setelah melahirkan itu, menyusui bayi setelah melahirkan akan menurunkan resiko perdarahan atau postpartum, karena pada ibu menyusui peningkatan kadar oksitosin menyebabkan perdarahan. Terus adanya untuk selanjutnya mengurangi terjadinya anemia atau kekurangan darah. Terus ada menjarangkan kehamilan. Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum haid atau datang bulan, biasa disebut 98% tidak hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan, dan 96% itu tidak hamil sampai bayi berusia 12 bulan atau 1 tahun. Terus ada mengecilkan rahim. Maksud dari sini nih, kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat akan sangat membantu rahim kembali ke ukuran sebelum hamil. Jadi di sini nih mengandung kadar oksitosin.
Terus ibu lebih cepat langsing kembali tuh karena tidak cepat langsung melahir, tidak hamil lagi. Dan bisa kayak olahraga, diet, dan sebagainya. Terus mengurangi kemungkinan terjadi kanker. Kalau seorang ibu memberikan anaknya itu ASI, tidak bisa terjadi kanker karena payudara itu dihisap oleh si bayi. Karena kalau tidak dihisap oleh atau tidak dikasih atau tidak disusui oleh bayi, air susu ibu itu akan menetap di dalam payudara yang itu akan biasanya disebabkan oleh kanker. Terus lebih ekonomis murah. Maksud dari lebih ekonomis murah ini, ibu tidak perlu membeli susu formula ke toko-toko. Cuman butuh makanan yang banyak mengandung ASI. Tidak merepotkan dan hemat waktu. Maksudnya di sini tidak merepotkan itu jika bayi bangun pada malam hari, ibu ini tidak mudah pula. Ibu ini tidak perlu membuat susu ke dapur, menjerang air panas dulu, habis itu mengambil botol. Sedangkan kalau ibu yang memberikan ASI, itu dia cuman diam, anaknya bangun, tinggal dikasih saja itunya ASInya. Terus di sini ada cara menyusui dengan benar. Yang pertama itu memposisikan bayi. Dengan memposisikan dan meletakkan bayi dengan benar akan mencegah puting itu lecet dan menjaga pasokan ASI itu tercukupi. Pertama-tama, posisi ibu harus nyaman mungkin. Sandarkan punggung ibu, bila perlu memakai bantal. Menggunakan bangku kecil untuk penyangga kaki agar kaki ibu itu tidak tergelantungan saat menyusui. Kepala bayi diletakkan pada sepertiga atas lengan bawah di sisi payudara yang sama, kanan dan kiri. Yang kedua, hidung bayi menghadap ke puting. Dekatkan bayi ke ibu. Posisi menyusui itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu berbaring dalam posisi di samping, posisi cradle, posisi lengan silang, posisi di bawah lengan. Terus di sini ada makanan yang mengandung ASI. Makanan yang mengandung ASI itu di sini ada 8. Yang pertama pepaya, daun katuk, sup daging, ikan dan ayam, bayam, wortel, air, kacang-kacangan dan jantung pisang. Pepaya di sini mengandung vitamin A dan vitamin C serta beberapa mineral penting, misalnya kalium, asam folat dan enzim peptide. Enzim ini membantu pencernaan protein ibu menyusui. Ibu menyusui membutuhkan banyak protein untuk memproduksi ASI. Sedangkan daun katuk ini mengandung protein yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Ibu menyusui membutuhkan protein sekitar 20 gram lebih banyak dari biasanya. Sedangkan sup daging, ikan, dan ayam, sup juga salah satu makanan yang memperbanyak ASI. Bayam menambahkan zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan mengandung vitamin B pada bayam yang meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi. Terus wortel ini mengandung vitamin A, beta-karoten serta enzim phytoestrogen yang dapat memperbanyak ASI. Yang keenam ada air, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini meningkatkan kadar ASI. Biasa tuh kacang-kacangan kayak seperti kacang tanah kan mengandung lemak. Di dalam kacang itu bisa mengentalkan air susu ibu. Terus di sini ada mitos dan fakta tentang ASI. Mitos yang pertama itu, kolostrum atau ASI merupakan susu basi. Faktanya itu, kolostrum sangatlah baik karena mengandung zat imunitas dan protein yang cukup tinggi. Dari
air susu yang pertama atau biasa disebut dengan kolostrum itu sangatlah penting bagi bayi pada saat lahir dan diberikan pada saat lahir untuk mencegah atau meningkatkan imun tubuh pada bayi. Yang kedua tuh mitosnya, jika bayi nangis berarti bayi itu lapar, menyusu aja itu tidak cukup. Faktanya dengan memberi ASI secara teratur, bayi itu tidak akan merasa lapar. Terus yang ketiga, payudara dan puting terbenam tidak dapat menyusui. Faktanya bayi itu menyusu di payudara bukan di puting. Dan mitos keempat, susu formula sama baiknya dengan susu ASI. Faktanya tidak ada yang bisa menggantikan kandungan ASI dengan susu formula yang lainnya. Karena ASI lah yang paling penting bagi kehidupan bayi. Karena ASI itu banyak mengandung protein, banyak mengandung manfaat yang bagus untuk kekebalan tubuh dirinya. Terus sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa comment and like ya guys.